Malam itu, seorang sopir truk tebu bernama Pak Roni cuma pengen pulang cepat. Jalanan sepi, udara dingin, dan kanan kiri cuma hamparan kebun tebu yang bergoyang pelan tertiup angin. Tapi dari spion belakang, dia lihat sesuatu. Bayangan seseorang menyeberang di tengah jalan, pelan. Tapi saat dilihat lagi, orang itu nggak ninggalin jejak sama sekali. Besok paginya tanpa sebab rekening Pak Roni tiba-tiba berisi miliaran rupiah. Kedengarannya kayak keberuntungan, kan? Tapi siapa sangka, uang itu datang dari dunia yang bukan milik kita. Dan sejak malam itu, hidup Pak Roni nggak pernah sama lagi. Selamat datang di Kenari Malam, tempat di mana kisah nyata dan arwah penasaran bertemu dalam gelap. Ini adalah kisah sopir tebu yang melihat penampakan, dan besoknya dapat uang miliaran. Siap? Pastikan lampu kamar kamu udah dimatiin, karena setelah ini, gak semua yang kamu dengar bisa kamu jelaskan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang berhembus dari arah utara membawa aroma khas kebun tebu campuran antara tanah lembab dan batang tebu yang baru ditebang. Di antara kegelapan, hanya ada satu cahaya yang menembus malam, lampu depan truk tua berwarna hijau yang sedang melaju pelan di jalan tanah yang tidak rata. Pak Roni duduk di balik kemudi. Matanya fokus menatap jalanan lurus yang seolah tidak ada ujungnya. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Waktu yang bagi kebanyakan orang sudah menjadi waktu untuk tidur nyenyak. Tapi bagi sopir seperti dia, malam seperti itu sudah biasa. Kadang, kalau muatan tebu baru selesai diangkut dari pabrik gula, ia bisa baru pulang menjelang subuh. Tangannya yang kekar memegang setir sambil sesekali menepuk pipi sendiri. Berusaha menahan kantuk yang mulai menyerang. Dari tape mobil, lagu lawas Rhoma Irama mengalun pelan. Tapi suaranya sember, kadang hilang timbul karena kabelnya longgar. Di kursi penumpang ada botol air mineral setengah isi dan rokok kretek yang tinggal beberapa batang. Ya, tinggal dikit lagi sampai rumah, gumamnya sambil menyalakan rokok. Asapnya keluar dari mulutnya, melayang ke kaca depan dan lenyap di telan dinginnya udara malam. Tapi entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Dari kaca spion, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di belakang. Sesuatu yang gelap, bukan truk, bukan motor, bukan pula hewan. Sekilas hanya bayangan samar, tapi cukup membuat bulu kuduknya meremang. Awalnya dia pikir itu cuma bayangan pohon tebu yang bergoyang karena angin. Tapi setelah beberapa menit, setiap kali ia melirik kaca spion, bayangan itu seperti tetap ada berjarak tak jauh dari belakang truknya. Tidak mendekat, tidak juga menjauh. Seolah-olah mengikutinya. Pak Roni mengernyit, menurunkan volume lagu dan menatap kaca spion lebih lama. Tapi yang dia lihat cuma jalan gelap membentang, dengan barisan tebu yang bergoyang pelan di kanan dan kiri. Ah, paling cuma capek doang, katanya sambil tersenyum hambar. Ia tahu dirinya sering berhalusinasi kalau udah kebanyakan lembur. Namun, semakin jauh ia melaju, perasaan itu makin gak enak. Udara di dalam kabin terasa makin dingin, padahal jendela tertutup rapat. Di luar, kabut tipis mulai turun, membuat pandangannya kabur. Jalan yang biasanya bisa ia lewati dengan mata tertutup, malam itu terasa asing. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali ia lewati tikungan, bayangan di spionnya seperti ikut bergerak seirama. Bukan hanya bayangan biasa, kadang tampak tinggi, kadang pendek, kadang seperti dua orang berjalan berdampingan. Tapi setiap kali ia menoleh langsung ke belakang, tidak ada apa-apa. Ah, paling daun tebu aja tuh, gumamnya lagi, mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya gemetar sedikit saat memegang rokok. Abu rokok jatuh ke celana, tapi dia tidak peduli. Dari luar, suara jangkrik mulai hilang satu persatu, tergantikan oleh suara serangga lain yang mendengung rendah, suara yang asing bagi telinganya. Ia menurunkan kecepatan, sekadar memastikan tidak ada hewan nyebrang, karena di daerah situ sering ada anjing liar. Tapi lampu depan yang menyorot jauh ke depan tidak memperlihatkan apapun selain jalan sepi dan kebun tebu yang berderet rapat seperti tembok hidup. Keringat dingin mulai keluar di pelipisnya, padahal suhu udara sangat dingin. Ia sempat berpikir untuk berhenti sebentar, mungkin sekadar merokok di luar dan meluruskan punggung, tapi entah kenapa hatinya menolak. Ada perasaan aneh semacam dorongan dari dalam diri yang bilang, jangan berhenti. Rasa kantuknya sudah hilang. Sekarang yang ada hanya waspada dan ketegangan yang semakin kuat. Ia menatap ke depan, tapi dari ujung matanya, ia masih bisa melihat sesuatu yang samar di kaca spion. Seperti seseorang berdiri di tengah jalan,
Tapi begitu ia berkedip, bayangan itu lenyap lagi. Bodoh amatlah, mau siapa juga. Yang penting gue nyampe rumah, katanya pelan sambil menekan pedal gas lebih dalam. Suara mesin truk menggelegar, tapi anehnya, suaranya tidak memantul kemana-mana. Biasanya, di jalan itu suara mesin bisa menggema karena diapit kebun tebu yang padat. Tapi malam itu, suaranya seperti diserap oleh udara. Sunyi yang benar-benar sunyi. Beberapa kilometer kemudian, lampu truknya mulai meredup. Ia mengetuk dashboard, berharap lampunya kembali terang, tapi malah makin redup. Sekarang ia cuma bisa melihat sekitar 5 meter ke depan. Jalan mulai menurun pelan, dan ia tahu, di ujung turunan itu ada tikungan tajam. Ia sudah hafal, ia sudah ratusan kali lewat situ. Tapi entah kenapa, malam itu tikungan itu seperti terasa jauh sekali. Saat truk menuruni jalan, dari jarak sekitar 20 meter, ia melihat sesuatu. Awalnya seperti bayangan manusia berdiri di pinggir jalan. Tapi begitu truk makin dekat, sosok itu bergerak perlahan ke tengah jalan. Refleks, Pak Roni menginjak rem sekuat tenaga. Ban berdecit keras, suara gesekan ban dan aspal menggema di udara. Truk berhenti mendadak, membuat tubuhnya terhempas ke depan. Detak jantungnya berdegup kencang. Ia menatap lurus ke arah jalan. Sosok itu berdiri tepat di depan truk, hanya beberapa meter jauhnya. Dalam sorot lampu yang mulai redup, terlihat jelas, seorang perempuan memakai baju putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat, dan langkahnya pelan seperti melayang. Pak Roni menelan ludah. Bu, minggir, Bu, katanya dengan suara bergetar. Tapi sosok itu diam saja, tidak bergerak, tidak menoleh, tidak juga menghilang. Ia mencoba menyalakan klakson, tapi aneh, suara klakson tidak keluar. Hanya bunyi klik dari tombol yang tak berfungsi. Ia mencoba lagi tetap tidak ada suara. Seolah semua alat di truknya mati, jantungnya berdetak makin cepat. Ia memberanikan diri buka pintu, keluar perlahan sambil menenteng senter kecil yang tergantung di dashboard. Angin malam langsung menyambutnya dengan dingin menusuk tulang. Ia menyorotkan cahaya ke arah sosok itu. Tapi anehnya, sosok itu tidak ada. Cuma ada jalan tanah yang basah dan jejak rodanya sendiri. Tidak ada tanda-tanda seseorang berdiri di sana tadi. Ia menyorot ke tanah, berharap melihat jejak kaki. Tapi yang terlihat hanya permukaan tanah lembek, tidak ada bekas apapun. Ia melangkah pelan ke depan, menyorot ke kanan dan kiri. Kebun tebu bergoyang perlahan, tapi tidak ada angin. Dedaunan bergesekan, menimbulkan suara yang membuatnya semakin merinding. Halo, Bu, siapa tadi? Suaranya pelan tapi menggema, seperti dijawab oleh bisikan samar dari dalam kebun. Ia menoleh cepat ke belakang, memastikan truknya masih di tempat. Mesin masih menyala, tapi suaranya terdengar berat dan tersendat-sendat. Lampu depan mulai berkedip-kedip sendiri. Waduh, jangan mogok di sini deh, gumamnya khawatir. Perasaannya benar-benar tidak enak. Ia kembali ke kabin, menutup pintu dengan cepat. Tapi begitu duduk, ia mencium sesuatu yang aneh. Bau melati, wangi, tapi menusuk hidung. Padahal tadi tidak ada aroma apapun di truknya. Ia menatap kursi penumpang sebelah kanan. Kosong, tapi aneh. Kursi itu terlihat seperti agak penyok, seperti ada orang yang baru saja duduk di situ. Ia menelan ludah. Tangan kirinya gemetar saat meraih rokok, tapi rokoknya basah. Entah kenapa, ia nyalakan radio untuk menenangkan diri, tapi yang keluar malah suara kresek-kresek, seperti bisikan orang berbisik pelan. Dia mematikan radio. Sunyi, tapi dari arah belakang kabin, terdengar suara ketukan pelan. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pak Roni terdiam. Ia tidak berani menoleh. Lalu, suara lirih perempuan terdengar jelas dari arah belakang truk. Terima kasih. Sudah berhenti. Pak Roni langsung memutar kunci kontak dan menginjak gas dalam-dalam. Truk melaju kencang meninggalkan tempat itu, menabrak udara dingin malam. Ia tidak berani menoleh sedikit pun. Jantungnya seolah mau meledak, dan di matanya yang mulai berkaca-kaca, ia sempat melihat dari kaca spion sekilas. Hanya sekilas sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan, menatap ke arah truk yang menjauh sambil tersenyum samar. Selama sisa perjalanan, ia tidak lagi berani memandang spion. Ia hanya fokus ke jalan, tangan menggenggam setir kuat-kuat sampai buku jarinya memutih. Suara mesin truk terasa seperti satu-satunya hal yang menemaninya malam itu.
Begitu keluar dari area kebun tebu dan sampai ke jalan utama, ia baru merasa bisa bernapas lagi. Lampu jalan mulai terlihat, dan di kejauhan, lampu rumah-rumah penduduk mulai tampak. Tapi tubuhnya masih gemetar, dan napasnya belum teratur. Sampai di depan rumah, istrinya sudah menunggu di teras. Ia sempat heran melihat wajah suaminya pucat pasi. "Kamu kenapa, Neng?" tanyanya. Pak Roni cuma menggeleng. "Nggak apa-apa, cuma capek." Ia masuk ke rumah, langsung ke kamar mandi, mencuci muka. Tapi saat dia melihat cermin, dadanya langsung sesak. Di bahunya, ada bekas jari tangan. 5 jari, kecil, halus, seperti tangan perempuan. Dan bekas itu basah, bau melati. Malam itu, Pak Roni tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, sambil sesekali melirik ke arah truknya yang terparkir di halaman. Di kaca depan truk itu, samar-samar terlihat bekas telapak tangan dari luar, seperti seseorang tadi menempelkan tangannya ke kaca, sebelum menghilang. Dan di dalam hatinya, entah kenapa, ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Sesuatu telah mengikuti dia pulang. Pagi itu, matahari baru saja naik, tapi suasana rumah Pak Roni terasa berat. Istrinya, Bu Yati, melihat suaminya duduk diam di teras, menatap kosong ke arah jalan. Cangkir kopi di tangannya sudah dingin dari tadi. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak semalam. "Mas, kamu nggak masuk kerja?" tanya istrinya pelan. Tapi Pak Roni cuma geleng, pandangannya tetap lurus ke depan. Matanya merah, seolah semalaman nggak tidur. Bu Yati mendekat, duduk di sebelahnya. "Aku tahu kamu capek, tapi wajahmu pucat banget. Semalam kenapa sih?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. Pak Roni menarik napas panjang. "Nggak apa-apa, cuma jalanan tadi malam agak aneh." "Jalanan aneh? Maksudnya gimana?" "Ya, kayak beda aja, kayak bukan jalan yang biasa." Ia berhenti sebentar. Di dalam kepalanya, bayangan perempuan berbaju putih itu masih jelas. Setiap kali ia memejamkan mata, senyum samar dari wajah pucat itu muncul lagi. Ia ingin cerita semuanya, tapi takut dianggap halu. Ia tahu istrinya orang yang logis, semua harus bisa dijelaskan dengan akal. Akhirnya ia cuma berkata, "Tadi malam kayak ada orang nyebrang. Aku udah injak rem, tapi pas turun buat lihat, orangnya nggak ada." Bu Yati mengernyit. "Nggak ada? Maksudnya hilang gitu?" "Iya, hilang begitu aja." Suasana jadi hening beberapa detik. Angin pagi meniup pelan dedaunan jambu di halaman. Bu Yati cuma bisa menatap suaminya dengan cemas. "Ya udah, nanti abis sarapan kamu istirahat aja. Ya, jangan mikir macem-macem." Pak Roni cuma mengangguk pelan. Ia menatap truknya yang terparkir di depan rumah. Sekilas, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di kaca depan truk itu, masih ada bekas telapak tangan samar, tapi jelas bentuknya. 5 jari kecil, seperti tangan perempuan. Ia menelan ludah. "Ah, mungkin bekas tangan sendiri," pikirnya, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin lama ia perhatikan, bentuk jari itu terlalu kecil untuk ukuran tangannya. Ia langsung berdiri, mengambil lap dari dalam rumah, lalu menghapus bekas itu dengan cepat. Namun anehnya, walau sudah dilap berkali-kali, bekas itu tetap nggak hilang sepenuhnya. Seperti nempel dari dalam kaca, bukan dari luar. Hari itu, Pak Roni benar-benar nggak berani pergi kerja. Ia tidur siang di ruang tamu, tapi tidurnya nggak tenang. Dalam mimpinya, ia kembali berada di jalan kebun tebu itu. Suasana gelap, sunyi, dan kabut menggantung di udara. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di tengah jalan. Rambutnya panjang terurai, menutupi wajahnya. Sosok itu mengangkat tangannya pelan, lalu berkata dengan suara lembut tapi bergema di seluruh jalan, "Kenapa kamu nggak berhenti lagi?" Pak Roni langsung terbangun dengan keringat dingin mengucur. Napasnya tersengal-sengal, dadanya sesak. Ia memegang dada dan menatap sekeliling. Ruangan kosong, tapi bau melati tiba-tiba tercium kuat sekali. Padahal jendela tertutup rapat. Ia berjalan pelan keluar rumah, mencoba mencari sumber bau itu. Tapi di luar, yang terlihat hanya truknya yang terparkir di bawah pohon mangga. Hening, tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu ia mendekat ke truk itu, hidungnya menangkap aroma yang sama bau melati itu datang dari dalam kabin. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung keluar, seperti membuka kulkas. Di kursi penumpang,
Ada sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Setangkai bunga melati segar diletakkan rapi di atas jok. Ia mundur spontan, hampir jatuh. Tak ada yang tahu dari mana bunga itu datang. Semalam truk itu dikunci, dan kuncinya ia simpan di saku celananya sendiri. Ia menatap bunga itu lama, antara takut dan bingung. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mengambil bunga itu dan melemparkannya jauh ke semak di belakang rumah. Tapi bau melati tetap tidak hilang, justru semakin menyengat. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Pak Roni mencoba melupakan kejadian itu, tapi setiap kali ia lewat di dekat kebun tebu, ada perasaan seperti diawasi. Beberapa rekan sesama sopir bahkan sempat menggoda, katanya wajahnya sekarang pucat dan matanya cekung. Ia cuma ketawa kecil, pura-pura nggak peduli. Sampai suatu malam, ia terpaksa harus antar tebu lagi ke pabrik. Ia sempat minta sopir lain menggantikan, tapi nggak ada yang bisa. Akhirnya ia berangkat sendiri. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Daun-daun tebu menari-nari di sepanjang jalan, menimbulkan suara seperti bisikan. Di langit, bulan separuh menggantung redup. Pak Roni menyalakan truknya, menarik napas panjang, dan berkata pelan, "Bismillah, semoga nggak kejadian apa-apa." Truk melaju perlahan, menembus jalan kebun tebu yang mulai diselimuti kabut. Deru mesin terdengar berat, tapi stabil. Sesekali, ia menatap kaca spion, mencoba memastikan tidak ada bayangan aneh lagi. Tapi perasaan itu datang lagi, rasa was-was yang sulit dijelaskan. Seolah-olah malam itu sudah menunggunya. Di tengah jalan, ia melihat seekor anjing hitam melintas cepat di depan truk, membuatnya harus mengerem mendadak. Jantungnya berdetak cepat. Tapi begitu ia melihat lagi ke arah depan, anjing itu sudah hilang. Tak ada jejak kaki, tak ada suara langkah. "Bismillah, bismillah," gumamnya pelan. Ia menekan gas lagi, berusaha fokus. Tapi makin jauh ia masuk ke area kebun, kabut makin tebal. Lampu depan truknya cuma bisa menembus sekitar 3 meter. Di luar sana, kegelapan terasa seperti tembok yang menelan cahaya. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan seseorang berjalan di tengah jalan. Tubuhnya condong ke depan, langkahnya lambat. Pak Roni memperlambat laju truknya. "Halo, siapa di situ?" teriaknya lewat jendela. Tapi sosok itu tidak menjawab. Justru berhenti dan menoleh perlahan. Dan saat wajahnya mulai terlihat jelas di bawah cahaya lampu truk, Pak Roni hampir tidak bisa bernapas. Itu perempuan yang sama, baju putih lusuh, rambut panjang menutupi sebagian wajah, dan mata hitam pekat yang kosong. Perempuan itu mulai berjalan ke arahnya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Langkahnya tidak menimbulkan suara sama sekali. Pak Roni mundur ke kursinya, matanya melebar. Ia ingin menyalakan klakson, tapi tangannya tak mau bergerak, seolah-olah seluruh tubuhnya membeku. Perempuan itu terus berjalan sampai berdiri tepat di depan kap truk. Ia menatap lurus ke arah Pak Roni, dan saat ia mengangkat tangannya, Pak Roni melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir, seolah-olah waktu berhenti. Di telapak tangan perempuan itu ada cahaya kecil berwarna keemasan. Berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Suara lembut terdengar di dalam kepalanya. Bukan dari mulut perempuan itu, tapi langsung menembus pikirannya. "Berhenti, lihat aku, kau tak usah takut." Tapi justru kata-kata itu membuat ketakutannya semakin menjadi-jadi. Ia menutup mata, menunduk, menekan gas sedalam-dalamnya. Truk melompat maju, menembus sosok perempuan itu. Tidak ada benturan, tidak ada suara. Truk melaju kencang, tapi suasananya jadi aneh. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada suara roda, hanya suara napasnya sendiri yang terengah-engah. Ia menatap kaca spion, berharap sosok itu sudah hilang. Tapi di sana, samar, perempuan itu terlihat duduk di kursi penumpang sebelahnya. Wajahnya menunduk, rambut panjang menutupi wajah. Pak Roni hampir kehilangan akal sehat. Ia membanting setir, truk sempat oleng dan menabrak beberapa batang tebu di pinggir jalan. Akhirnya ia berhenti mendadak, keluar dari truk sambil menjerit ketakutan. Di luar, udara terasa sangat dingin. Ia menatap ke arah kabin. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi jendela sebelah kanan truknya terbuka sedikit, dan dari celah itu, bau melati keluar pelan, menyebar ke udara. Kakinya gemetar hebat. Ia berlari ke belakang truk, bersembunyi di antara muatan tebu, berusaha menenangkan diri. Tapi dari arah depan, terdengar suara perempuan itu lagi. Kali ini jelas,
seolah berdiri tepat di samping kupingnya. "Aku hanya ingin menyeberang." Pak Roni berteriak sekeras mungkin dan langsung kabur dari situ, meninggalkan truknya begitu saja. Ia berlari tanpa arah, menembus kebun tebu yang gelap, sampai akhirnya terjatuh di tanah. Tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Ia menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Tapi dari kejauhan, ia bisa lihat truknya masih menyala, lampu depan berkedip-kedip seperti isyarat. Ia pingsan di situ. Ketika ia sadar, hari sudah terang. Beberapa petani yang sedang panen tebu menemukannya tergeletak di tengah kebun. Mereka membantunya berdiri dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi Pak Roni tidak bisa menjawab. Suaranya habis. Yang bisa ia lakukan hanya menunjuk ke arah jalan tempat truknya berada. Ketika mereka sampai di sana, truknya memang masih di tempat yang sama. Tapi anehnya, posisi truk itu tidak ada bekas ban di tanah. Seperti truk itu muncul begitu saja tanpa melaju. Dan di kursi penumpang, petani-petani itu melihat sesuatu yang bikin mereka langsung diam membeku, setangkai bunga melati segar. Sama persis seperti yang ditemukan Pak Roni di rumahnya kemarin. Salah satu petani berkata pelan, "Mas, ini daerah memang angker. Dulu ada perempuan yang meninggal ketabrak truk di sini, pas lagi nyebrang tengah malam." Pak Roni hanya bisa menatapnya kosong. Jantungnya berdetak tak beraturan. Kata-kata petani itu bergema di kepalanya berkali-kali. Perempuan itu, mungkin yang ia lihat semalam, bukan manusia. Ia tidak tahu apakah harus merasa bersalah atau takut. Tapi yang jelas, semenjak kejadian itu, hidupnya tidak pernah sama lagi. Begitu Pak Roni masuk kembali ke dalam kabin truknya, ia menarik napas panjang. Tangannya sedikit bergetar saat menutup pintu. Ia pikir mungkin karena kaget mendadak tadi, siapa juga yang gak kaget kalau tiba-tiba ada orang nyebrang tengah malam di kebun tebu seperti itu. Ia menyalakan mesin lagi, memutar kunci sampai terdengar suara berat mesin tua yang bergetar kasar. Tapi begitu mesin hidup, ada sesuatu yang langsung membuat kulit tengkuknya merinding. Ada bau melati yang sangat kuat memenuhi kabin truk. Awalnya dia pikir mungkin bau dari kantong plastik di belakang kursi. Kadang istrinya suka ninggalin pewangi mobil yang aromanya melati juga. Tapi dia tahu betul, truk ini udah lama nggak dibersihkan, apalagi dikasih pengharum. Bau ini bukan bau biasa, bukan wangi lembut seperti sabun atau pewangi mobil. Baunya menusuk, wangi tajam yang kayak nempel di udara, bikin dada agak sesak. Dan yang lebih aneh lagi, baunya datang begitu tiba-tiba, seolah ada seseorang yang baru saja duduk di sebelahnya sambil membawa setangkai bunga segar. Pak Roni menoleh pelan ke kursi sampingnya. Kursi itu kosong, tapi hawa dingin terasa menggantung di udara. Biasanya kabin truknya panas, apalagi habis jalan jauh. Tapi malam itu hawa di dalam terasa seperti habis dibuka kulkas. Napasnya keluar tipis-tipis, dan jari-jarinya mulai dingin. Ia mencoba tertawa pelan, meskipun suaranya terdengar kaku. "Ah, paling angin masuk," katanya pelan. Tapi setelah itu, radio yang sejak tadi diam mendadak menyala sendiri. Suara statis menggema pelan, diikuti dengan siaran yang setengah rusak, seperti orang bicara tapi suaranya nyangkut di udara. "Halo, halo, kau dengar?" Pak Roni spontan langsung menekan tombol off, tapi radio itu tetap menyala. Volume malah naik sendiri pelan-pelan, bikin suasananya makin menegangkan. "Terima kasih sudah berhenti," suara itu pelan, lirih, tapi jelas seperti suara perempuan. Pak Roni langsung terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke arah radio, tapi suara itu tiba-tiba berhenti. Hening, hanya suara mesin dan dengungan jangkrik dari luar yang menemani. Ia buru-buru menarik napas dalam, matanya mulai berair karena panik. Ia merasa ada sesuatu di dalam truk bersamanya. Ia bisa merasakannya, rasa dingin yang aneh, tekanan di dada, dan perasaan seolah sedang diawasi. Dia mencoba menghibur diri, udahlah, mungkin radio rusak, atau gelombang nyasar. Tapi waktu dia melihat kaca spion, napasnya langsung terhenti. Di kursi sebelahnya, di pantulan kaca spion kecil itu, terlihat samar-samar bayangan putih. Hanya sekilas, tapi jelas. Seperti seseorang duduk di kursi penumpang, rambutnya panjang sampai menutupi bahu. Wajahnya tidak terlihat karena tertunduk. Refleks Pak Roni menoleh cepat ke samping, tapi kursinya tetap kosong. Namun wangi melati yang tadi mulai samar, kini kembali menguat. Semakin kuat, sampai rasanya seperti disemprotkan tepat di depan hidung. Ia menggigil, kulit di tangannya berdiri semua. "Ya Allah!" desisnya pelan, suaranya nyaris nggak keluar.
Ia nyalakan lampu kabin, tapi entah kenapa lampunya berkedip-kedip. Sekali nyala terang, lalu redup lagi seperti ada sesuatu yang mengganggu aliran listriknya. Dalam cahaya yang samar itu, Pak Roni merasa melihat bekas sidik jari halus di kaca depan. Seperti ada yang baru saja menempelkan tangannya dari sisi dalam kaca. Bentuknya kecil, seperti tangan perempuan. Ia menatap lama, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Di tengah rasa paniknya, ia mengambil keputusan paling logis yang bisa ia pikirkan saat itu, kabur. Ia injak pedal gas dalam-dalam, truknya melesat di jalan lurus kebun tebu yang gelap itu. Ban belakang tergelincir sedikit karena jalan basah. Tapi ia nggak peduli, yang penting keluar dari sana. Tapi seolah dunia malam itu sedang mempermainkannya. Radio yang tadi diam lagi, tiba-tiba menyala lagi, dan suara perempuan itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas. Pelan-pelan, jangan tinggalkan aku di sini. Pak Roni berteriak spontan. Siapa kamu? Tapi suara itu nggak menjawab. Radio malah padam total. Lampu di kabin juga ikut mati. Truk hanya diterangi lampu depan yang bergoyang karena jalan bergelombang. Dan di antara pantulan cahaya kuning itu, di ujung jalan, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan, sosok yang sama dengan yang dia lihat tadi. Wajahnya masih tidak jelas, tapi posturnya tegak, rambutnya menjuntai panjang, dan baju putihnya berkibar pelan meski udara di luar sama sekali nggak ada angin. Tapi kali ini, yang bikin Pak Roni hampir kehilangan akal sehatnya adalah sosok itu melayang sedikit di atas tanah. Tidak menapak, dia injak gas lebih dalam, matanya fokus ke depan. Tapi anehnya, sosok itu tidak menjauh. Semakin cepat ia melaju, sosok itu tetap di sana, seolah jaraknya tidak berubah sedikit pun. Jalan terasa memanjang, tak berujung, padahal biasanya hanya butuh 5 menit untuk sampai ke tikungan besar berikutnya. Tapi malam itu, ia seperti terjebak dalam lingkaran jalan yang sama, kebun tebu yang terus berulang. Ini nggak mungkin, gumamnya lirih. Matanya mulai panas, pandangannya kabur karena air mata ketakutan yang tertahan. Ia tak tahu harus berbuat apa selain terus menekan gas sambil berharap semua ini hanya mimpi. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara seperti seseorang mengetuk pintu kabin. Pelan tapi jelas 3 kali ketukan. Tok, tok, tok. Pak Roni langsung menoleh cepat ke kaca spion. Tak ada siapapun, tapi detik berikutnya, ia mendengar suara napas di telinganya. Napas perempuan, lembut tapi berat, seperti seseorang yang baru saja berlari jauh dan kini sedang berbisik di belakang lehernya. Jangan takut, aku cuma numpang sebentar. Pak Roni spontan menjerit dan menginjak rem sekencang-kencangnya. Truk berhenti mendadak, membuat tubuhnya hampir membentur setir. Ia menatap ke kanan, ke kiri, ke belakang, semuanya kosong. Tapi bau melati kini memenuhi seluruh kabin seperti kabut. Hidungnya sampai perih dan matanya berair. Ia langsung buka pintu dan keluar. Angin malam dingin menusuk kulit. Suara jangkrik berhenti seolah seluruh hutan ikut diam. Langit di atasnya gelap total, bulan tertutup awan. Hanya sisa sinar lampu truk yang menyinari batang-batang tebu di sekitar. Pak Roni berdiri lama di situ, tangannya masih gemetar. Ia mencoba menenangkan diri dengan rokok. Tapi saat korek api dinyalakan, ia sadar ada sesuatu yang aneh di kaca depan truknya. Ada tulisan kabur, seperti bekas jari yang menulis sesuatu dari dalam kaca. Ia mendekat pelan-pelan untuk memastikan, dan ketika ia melihat dengan jelas, darahnya seperti berhenti mengalir. Tulisan itu hanya 3 kata, samar tapi jelas terbaca, jangan lupa aku. Rokok di tangannya jatuh ke tanah. Ia mundur 1 langkah. Pandangannya kabur antara takut dan tak percaya. Angin dingin berembus pelan dari arah kebun, dan di antara desir daun tebu itu, seolah terdengar suara tawa kecil, lirih. Seperti suara perempuan yang sedang menahan tangis. Pak Roni tak berpikir panjang lagi. Ia naik lagi ke truk, menutup pintu dengan keras, dan langsung menyalakan mesin. Kali ini dia benar-benar tancap gas tanpa peduli jalan di depan berlubang atau tidak. Tapi saat spion bergetar karena kecepatan truk, ia sempat melihat bayangan samar di kursi belakang. Bayangan itu duduk diam, rambut panjangnya menutupi wajah, dan tangannya tampak memegang setangkai bunga melati. Bau wangi itu masih ada, bahkan makin pekat, tapi Pak Roni tidak berani menoleh lagi. Ia hanya bisa memejamkan mata sesekali sambil berharap, begitu truk keluar dari jalan kebun itu, semuanya akan hilang. Tapi di sudut pikirannya yang paling dalam, ia tahu malam itu baru permulaan.
Pagi harinya, matahari sudah mulai naik, tapi udara di rumah Pak Roni terasa berat. Ia baru tiba di rumah menjelang subuh. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar seperti orang yang baru sembuh dari demam tinggi. Istrinya, Bu Sari, sempat bingung waktu melihat suaminya datang dengan wajah seperti itu. Biasanya kalau pulang, Pak Roni selalu semangat, langsung nyeduh kopi atau bercanda sama anaknya. Tapi pagi itu, dia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. "Kenapa, Pak? Gak enak badan?" tanya Bu Sari dari dapur. Tapi Pak Roni hanya menjawab singkat, "Capek, Bu. Jalannya panjang banget semalam." Ia berbaring di ranjang tanpa mengganti baju, hanya melepas sepatunya dan menatap langit-langit kamar yang retak di sudutnya. Kepalanya penuh dengan bayangan semalam, wajah samar, bau melati, suara perempuan di radio, dan tulisan di kaca truk. Semua berputar seperti mimpi buruk yang menolak hilang. Ia menutup mata, berharap bisa tidur sebentar dan melupakan semuanya. Namun begitu dia terlelap, sesuatu terjadi. Dalam tidurnya, ia seperti masuk ke tempat lain, bukan rumahnya, bukan kebun tebu. Di depannya hamparan ladang luas, tapi langitnya gelap pekat, tanpa bintang. Di tengah-tengah ladang itu, ada sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, mengenakan kain putih yang melambai lembut, seperti tertiup angin yang datang dari arah yang tak ada sumbernya. "Siapa kamu?" tanya Pak Roni dalam mimpi itu. Perempuan itu diam sejenak, lalu menoleh perlahan. Wajahnya samar, tapi dari sorot matanya, Roni bisa melihat sesuatu yang aneh, campuran antara sedih dan lega. Perempuan itu melangkah mendekat dan mengulurkan tangan. Di telapak tangannya, ada sebuah benda kecil berwarna keemasan, seperti koin kuno tapi berkilau lembut. "Rezeki buatmu, tapi jangan lupa bayar nanti," katanya dengan suara lembut, nyaris berbisik. Seketika itu juga Roni terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya berkeringat dingin, tapi anehnya tangan kanannya terasa hangat, seperti baru saja menggenggam sesuatu. Ia menatap tangannya perlahan. Dan benar saja, di telapak tangannya tergenggam keping logam kuning keemasan, persis seperti yang ia lihat di mimpi barusan. Ia bengong cukup lama. "Ini apaan?" gumamnya pelan. Ia balik-balik kepingan itu. Satu sisi ada ukiran seperti tulisan Jawa kuno, sisi lainnya polos tapi mengeluarkan kilau lembut yang aneh. Ia mencoba mengingat apakah mungkin benda itu jatuh di truk, tapi tidak mungkin, semalam truknya kosong. Bu Sari mengetuk pintu pelan. "Pak, mau sarapan dulu?" Pak Roni spontan menyembunyikan benda itu ke dalam saku celana. "Enggak, Bu, aku tidur lagi aja," jawabnya singkat. Tapi dia tahu, rasa kantuknya sudah hilang. Ia cuma berbaring menatap langit-langit, pikirannya penuh tanda tanya. Mimpi itu terasa terlalu nyata, bahkan bau melati yang semalam menempel di bajunya masih samar tercium. Ia mencoba berpikir logis, mungkin cuma mimpi yang kebetulan. Tapi bagian hatinya yang paling dalam tahu, itu bukan mimpi biasa. Siangnya, ia pergi ke bengkel untuk memeriksa truknya. Di sepanjang jalan, ia masih memikirkan benda itu. Sambil menunggu montir, ia membuka saku dan melihatnya lagi. Tapi kali ini, kilau logam itu seperti lebih terang. Ia merasa aneh, tapi juga entah kenapa, tenang. Seolah benda itu memancarkan rasa nyaman yang membuat pikirannya sedikit ringan. Malamnya, ia kembali mengantar tebu ke pabrik. Kali ini perjalanan lancar. Tidak ada suara aneh, tidak ada bayangan di spion, dan tidak ada wangi melati. Ia sempat berpikir mungkin semua kejadian semalam hanya karena terlalu capek. Tapi begitu sampai di rumah, sesuatu yang benar-benar tidak masuk akal terjadi. Saat membuka ponsel untuk cek pesan, ia melihat notifikasi dari bank. Awalnya ia pikir itu cuma notifikasi biasa. Tapi ketika dibuka, matanya langsung membesar. Di layar, jelas tertulis, saldo masuk, 1,8 rupiah 0,00, 1.800.000.000 rupiah sumber. Tidak ada nama pengirim, tidak ada keterangan. Hanya tanda strip panjang di kolom asal transfer. Ia sempat menatap layar itu lama sekali, memastikan ia tidak salah lihat. Bahkan ia cubit lengannya sendiri sampai terasa sakit. Tapi angka itu tetap ada. Tangannya gemetar. Ia panggil istrinya. Bu, sini deh. Lihat ini." Bu Sari datang sambil membawa anak mereka yang masih kecil. "Kenapa, Pak?" Pak Roni menunjuk layar ponsel. "Ini, rekening kita barusan Casey. Duit segini banyak, dari mana?" Bu Sari sempat mengernyit. "Loh, mungkin salah kirim kali, Pak."
Yang mana mungkin salah kirim sampai miliaran, Bu. Mereka berdua hanya saling pandang, bingung dan takut di saat yang sama. Tapi keesokan harinya, mereka periksa lagi ke bank. Petugas bank juga kebingungan karena sistem tidak bisa melacak sumber transfer. Biasanya kalau dari perusahaan atau orang, masih bisa kelihatan datanya. Pak, tapi ini kosong, kayak uang yang muncul sendiri, kata petugas itu. Sejak hari itu, hidup Pak Roni berubah. Ia bisa melunasi semua utang. Rumah mereka yang tadinya reyot, pelan-pelan diperbaiki. Atap diganti, cat baru, bahkan beli motor baru untuk istrinya. Tetangga mulai heran, tapi Pak Roni hanya bilang dapat bonus dari pabrik. Namun setiap malam, sesuatu tetap mengganggunya. Kadang waktu ia duduk di teras, bau melati tiba-tiba muncul begitu saja. Padahal di halaman rumahnya tidak ada bunga melati sama sekali. Kadang waktu ia sedang menyapu halaman, ada bayangan putih yang lewat di pojok matanya. Sekilas, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdegup cepat. Dan yang paling parah, setiap kali ia membuka laci truk tempat ia menyimpan kepingan logam itu selalu tercium bau wangi yang sama. Ia pernah mencoba mengeluarkannya, meletakkannya di luar rumah. Tapi keesokan harinya benda itu kembali ada di laci truk. Suatu malam, ia bermimpi lagi. Kali ini lebih gelap, lebih dingin. Ia berada di tempat yang sama seperti sebelumnya, ladang luas. Tapi kali ini tanahnya seperti basah dan berlumpur. Perempuan berbaju putih itu muncul lagi, namun kali ini wajahnya lebih jelas. Pucat, tapi cantik. Matanya kosong, tapi seolah menyimpan banyak kesedihan. Kau sudah menerimanya, katanya pelan. Pak Roni menelan ludah. Apa maksudmu? Rezeki itu sudah jadi milikmu. Tapi nanti, kalau waktunya tiba, aku datang lagi. Roni berusaha mendekat, tapi tanah di bawah kakinya seperti menelan langkahnya. Ia tersandung dan jatuh. Tangannya menyentuh tanah yang dingin seperti es. Saat ia bangun lagi, perempuan itu sudah hilang. Yang tersisa hanya wangi melati yang makin lama makin kuat. Sampai akhirnya ia terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin mengucur deras di pelipis. Hari-hari berikutnya, uang itu tetap ada di rekeningnya. Bahkan tanpa disadari, jumlahnya terus bertambah. Meski ia tidak pernah menyentuhnya. Seolah setiap kali ia berpikir tentang perempuan itu, uang itu menambah sendiri. Dan entah kenapa, setiap kali itu terjadi, ada suara ketukan di pintu rumahnya malam-malam. Pertama kali, ketukan itu terdengar pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Pak Roni pikir itu angin atau kucing lewat. Tapi setiap kali ia membuka pintu, udara di luar terasa dingin dan lembab, dan aroma melati langsung menyeruak. Tidak ada siapapun di luar sana. Hanya suara angin dan daun-daun tebu yang bergesekan pelan di kejauhan. Semakin hari, gangguan itu semakin sering. Istrinya mulai curiga. Pak, kamu kenapa akhir-akhir ini? Tidur nggak nyenyak, ngomong sendiri, kadang manggil-manggil nama orang. Kamu nggak apa-apa? Pak Roni diam saja. Ia tak tahu harus menjelaskan dari mana. Bagaimana ia bisa cerita kalau mungkin kekayaannya datang dari sesuatu yang bukan manusia? Suatu malam, ia nekat. Ia bawa keping logam itu dan membuangnya ke sungai belakang rumah. Ia berdiri cukup lama di pinggir air yang mengalir pelan, lalu melemparkannya sejauh mungkin. Udah, jangan balik lagi. Aku nggak mau apa-apa lagi, katanya pelan. Ia merasa lega malam itu. Tapi saat ia masuk ke dalam truk besok paginya untuk berangkat kerja, benda itu sudah ada lagi di laci tempat semula. Ia langsung pucat. Tangannya bergetar ketika menyentuh benda itu. Kilau logamnya lebih terang, seperti menertawakan usahanya yang sia-sia. Dalam hatinya, Pak Roni mulai benar-benar yakin. Uang itu bukan hadiah, itu tanda ikatan. Dan kalau benar kata perempuan itu, berarti bayaran yang diminta mungkin bukan uang, tapi sesuatu yang lebih berharga dari itu. Sesuatu yang belum ia sadari akan diambil. Malam itu, Pak Roni tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sendirian, lampu remang, udara dingin. Di luar, suara jangkrik dan desiran angin pelan menyatu. Lalu, dari arah jendela, tercium lagi bau melati yang sangat kuat. Ia menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat perempuan itu berdiri di halaman. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya setengah tertutup, tapi ia tersenyum pelan. Senyum itu membuat darah Pak Roni terasa beku. Ia memejamkan mata, tapi saat membuka lagi, sosok itu sudah hilang. Tinggal bau melati yang menempel di udara, seperti pesan tak terlihat yang belum selesai.
Dan malam itu, tanpa ia sadari, dari jauh di dalam rumah, suara anaknya memanggil pelan dalam tidur. "Ayah, ada ibu putih di jendela." Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari kebun tebu di belakang rumah Pak Roni berdesir pelan, membuat jendela kayu yang sudah longgar berderit setiap beberapa menit. Hujan baru saja reda, tapi aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang tidak biasa, wangi melati yang samar, muncul dan hilang. Seperti ada yang sengaja meniupkannya lewat celah pintu. Sejak malam di mana anaknya, Dina, berkata melihat ibu putih di jendela, suasana rumah Pak Roni tak pernah sama lagi. Dina jadi sering terbangun tengah malam, menatap ke arah pintu dengan wajah ketakutan. Kadang dia hanya diam, matanya kosong, lalu bilang pelan, "Ibu itu datang lagi, ya, katanya mau ajak aku jalan-jalan." Setiap kali mendengar itu, darah Pak Roni serasa berhenti mengalir. Ia selalu berusaha menenangkan anaknya, menepuk punggungnya pelan, dan berulang kali berkata, "Nggak ada siapa-siapa, nak, mungkin cuma mimpi." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, anaknya tidak sedang berbohong. Sejak kejadian transfer misterius itu, hidup mereka memang berubah, tapi entah kenapa, setiap kebaikan yang datang selalu diiringi sesuatu yang janggal. Motor yang baru dibeli tiba-tiba mogok setiap lewat kebun tebu. Listrik di rumah sering mati mendadak kalau malam Jumat, dan setiap kali itu terjadi, wangi melati langsung tercium, disusul suara lirih perempuan di telinga Pak Roni, seperti sedang berbisik di belakangnya. "Ingat janji, Roni." Suara itu lembut, nyaris seperti suara orang yang ia kenal, tapi entah dari mana. Kadang terdengar dekat, kadang jauh, tapi selalu di waktu yang sama tengah malam menjelang pukul 2. Bu Sari mulai ikut merasa aneh. Ia sering menemukan bunga melati segar di depan pintu rumah setiap pagi. Awalnya ia kira itu ulah anak-anak kecil di kampung. Tapi semakin lama, bunga itu selalu diletakkan dengan pola yang sama, 3 kuntum melati segar, di atas daun pisang kecil, dan setetes air di tengahnya. Seperti sesajen, tapi tidak lengkap. "Pak, ini siapa yang naruh beginian tiap pagi?" tanya Bu Sari suatu hari sambil menunjukkan bunga itu. Pak Roni hanya diam, wajahnya kaku. "Gak usah diganggu, Bu, buang aja ke sungai," katanya pelan. "Tapi tiap aku buang, besok ada lagi." Pak Roni menatap bunga itu lama-lama, lalu menghela napas berat. "Udah, biarin aja, Bu, selama gak ganggu, kita anggap aja gak ada." Padahal dalam hatinya, ia tahu pasti itu tanda. Suatu malam, sekitar pukul 1, Pak Roni duduk sendirian di ruang tamu. Ia sudah berhari-hari tidak bisa tidur nyenyak. Keping logam yang dulu muncul setelah mimpinya kini selalu ia simpan di kantong. Entah kenapa, setiap kali ia coba menjauhkan benda itu, dadanya jadi sesak, pikirannya gelisah. Tapi kalau ia pegang, rasa itu hilang. Seolah benda itu sudah menempel dalam hidupnya, seperti magnet tak terlihat. Angin malam masuk lewat jendela. Di luar, suara katak bersahutan. Tapi di sela-sela suara itu, Pak Roni mendengar sesuatu yang lain. Suara langkah kaki pelan di luar rumah. Krak, krak, krak. Langkahnya lambat, menyeret seperti orang yang jalannya tak kuat. Ia langsung menajamkan telinga. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan, tapi berat. Seperti seseorang mengetuk sambil menahan amarah. Pak Roni menahan napas. Ia berdiri perlahan, mencoba mengintip lewat jendela kecil di sebelah pintu. Tapi yang terlihat hanya pekatnya malam. Ia tidak melihat siapapun. Namun entah kenapa, di udara tiba-tiba muncul wangi melati yang sangat kuat, menusuk hidung sampai membuat matanya panas. Ia mundur 1 langkah, lalu berkata dengan suara bergetar, "Siapa di luar?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Tapi dari arah luar, suara lembut perempuan menjawab, hampir seperti bisikan yang menembus dinding, "Aku cuma mau menagih janji, Roni." Pak Roni spontan mundur lagi. Ia melihat jam dinding jam 1:58. Dadanya berdetak cepat. Ia ingat mimpi itu, kalimat yang diucapkan sosok perempuan di ladang, "Jangan lupa bayar nanti." Apakah ini maksudnya? Ia tidak berani membuka pintu. Ia hanya berdiri diam di tengah ruang tamu, menunggu. Sampai akhirnya ketukan itu berhenti, dan rumah kembali hening. Tapi saat ia menoleh ke jendela, ia melihat bayangan putih melintas cepat di luar, di antara pohon pisang. Seperti seseorang berlari, tapi tidak menapak tanah. Keesokan paginya,
Bu Sari panik karena menemukan bekas kaki basah di depan pintu rumah. Padahal malam tadi hujan tidak turun. Bekas itu bukan seperti kaki manusia, bentuknya kecil dan runcing, seperti jejak kain basah yang menempel di lantai. Di tengah jejak itu, ada satu kuntum melati segar yang belum layu. Pak Roni tidak bisa makan pagi itu. Tangannya gemetar saat memegang sendok. Setiap kali ia menatap anaknya, hatinya terasa perih. Dina semakin sering demam tinggi, dan setiap kali demam datang, anaknya selalu bicara dalam tidur, "Ibu Putih, jangan ajak aku, ya." Malamnya, Pak Roni berusaha menenangkan diri. Ia berdoa lama sekali, membaca ayat yang ia hafal, berharap semuanya berakhir. Tapi semakin ia berdoa, semakin berat udara di dalam rumah. Seolah ada yang tidak suka dengan doanya. Angin dari luar tiba-tiba berhenti, udara jadi pengap, dan lampu ruang tamu berkedip-kedip. Tiba-tiba dari arah kamar anaknya terdengar suara benda jatuh. Ia langsung berlari ke sana. Pintu kamar terbuka sedikit, dan di dalam, Dina duduk di ranjang sambil menatap ke jendela. Matanya kosong, wajahnya pucat. "Dina, kamu ngapain, nak?" seru Pak Roni sambil mendekat. Anaknya menoleh pelan, lalu tersenyum aneh. "Ayah, ibu itu udah di sini. Katanya udah waktunya pulang." Pak Roni langsung memeluk anaknya erat-erat. "Jangan bicara gitu, nak. Jangan dengerin apapun." Tapi anaknya tetap menatap jendela, dan di luar, samar-samar terlihat bayangan putih berdiri diam, rambut panjangnya terurai, wajahnya tak terlihat. Keesokan harinya, Dina jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi dokter tidak menemukan apa-apa. Tidak ada tanda-tanda penyakit. Saat tidur, anak itu terus mengigau, menyebut nama yang sama berulang-ulang, nama yang bahkan Pak Roni tidak kenal, "Laras. Jangan ambil aku, Laras." Mendengar itu, Pak Roni langsung merinding. Nama itu tidak pernah disebut siapapun sebelumnya. Tapi entah kenapa, terasa familiar. Ia seperti pernah mendengar nama itu di tempat lain, tapi di mana? Ia mencoba mengingat, dan tiba-tiba terbayang wajah samar perempuan di ladang mimpinya, mungkin itu namanya, Laras. Sejak malam itu, Pak Roni jarang tidur. Setiap jam 2 pagi, ia selalu terbangun oleh bau melati dan suara langkah di luar rumah. Kadang ia dengar suara perempuan menangis pelan, kadang suara tawa kecil seperti anak kecil yang bermain. Tapi yang paling sering, suara yang memanggil namanya, jelas dan dekat. "Loni, keluar sebentar. Aku cuma mau bicara." Ia tak pernah menuruti. Tapi malam demi malam, tekanan itu semakin berat. Rumahnya seperti kehilangan kehidupan. Ayam-ayam mereka mati satu persatu, tanpa sebab. Air sumur tiba-tiba berubah bau, dan Bu Sari mulai sering sakit kepala berat. Suatu malam, Pak Roni tak tahan lagi. Ia keluar rumah dengan membawa keping logam itu. Ia berdiri di depan kebun tebu yang sunyi, diterangi cahaya bulan separuh. Udara di sana terasa beku, tak ada suara serangga sama sekali. Ia menggenggam benda itu erat-erat dan berteriak ke langit, "Aku nggak mau lagi, ambil aja semua ini, tapi tolong, jangan ganggu keluargaku." Suara teriakannya menggema di antara batang-batang tebu. Tapi beberapa detik kemudian, suara lain menjawab dari arah yang sama. Suara perempuan lembut, tapi kali ini suaranya sedih. "Aku nggak bisa, Roni. Kau udah milikku sekarang. Uang itu bukan hadiah, itu ikatan. Kau udah terima bagianmu, tapi belum bayar." Roni menatap sekeliling, mencari sumber suara itu. Dan di ujung kebun, di antara bayangan tebu, terlihat sosok perempuan berpakaian putih melangkah pelan ke arahnya. Rambutnya menutupi setengah wajahnya, dan di tangannya tergenggam setangkai melati segar. "Jangan dekati aku," teriak Pak Roni sambil mundur. Tapi sosok itu terus berjalan, langkahnya pelan, tanpa suara. Dan semakin dekat, udara di sekitarnya semakin dingin, sampai napas Roni berubah jadi uap putih. Ia melemparkan keping logam itu ke tanah. "Ambil, aku nggak mau lagi." Tapi perempuan itu hanya tersenyum. "Bukan itu yang aku mau." Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun tebu bergoyang keras. Roni menutup wajahnya, dan ketika ia buka lagi matanya, sosok perempuan itu sudah hilang. Tapi di tanah tempat logam itu jatuh, kini ada sesuatu yang lain, seikat bunga melati segar, tersusun rapi di atas tanah yang basah. Pak Roni mematung, tak bisa bergerak, dan malam itu, entah kenapa, dari rumah di kejauhan, terdengar suara anaknya menangis keras, memanggil namanya berulang kali. Malam itu,
suasana rumah Pak Roni benar-benar tidak seperti biasanya. Udara yang biasanya sejuk kini terasa dingin menusuk tulang, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan yang tidak bisa dijelaskan. Di luar, langit gelap tanpa bintang, dan kebun tebu di belakang rumah bergoyang pelan tertiup angin, seperti lautan hitam yang bergemuruh pelan. Dari kamar, terdengar suara tangisan Dina, anaknya. Tangisan kecil, lirih, tapi terus-menerus, seperti menahan sesuatu yang tidak bisa diceritakan. Pak Roni berlari masuk, napasnya memburu. Saat membuka pintu kamar, ia melihat Dina duduk di pojokan, memeluk lutut, wajahnya pucat seperti kertas. "Dina, kamu kenapa, Nak?" tanyanya pelan sambil mendekat. Anaknya menoleh pelan, matanya merah, dan dari bibirnya keluar kalimat yang membuat darah Pak Roni serasa berhenti mengalir. "Ibu itu marah. Ya, katanya ayah nggak tepati janji. Katanya, waktunya udah habis." Pak Roni langsung memeluk anaknya erat-erat. Tubuh Dina dingin, benar-benar dingin, seperti bukan suhu tubuh manusia. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati, tapi semakin ia berdoa, semakin berat udara di kamar itu. Bau melati tiba-tiba menyeruak kuat, menyengat seperti disiram parfum di ruang sempit. Lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Dalam gelap, suara perempuan terdengar lagi. "Kau lupa apa yang kau minta, Roni?" Suara itu begitu jelas, datang dari belakang. Pak Roni spontan menoleh, tapi tak ada siapa-siapa, hanya kegelapan pekat. Ia berusaha menyalakan senter dari ponselnya, tapi ponselnya mati, padahal baru saja di-charge. Ia memeluk anaknya lebih erat, mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya berdetak terlalu cepat. "Aku datang bukan untuk menyakiti." Suara itu terdengar lagi, kali ini dari arah jendela. "Aku cuma mau kau tepati janjimu." Sekejap, lampu menyala lagi dengan sendirinya, dan di depan jendela, terlihat jelas sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang menutupi setengah wajah, matanya gelap seperti lubang hitam, dan di tangan kirinya tergenggam bunga melati segar. Ia berdiri diam, tidak bergerak, hanya menatap Pak Roni dan anaknya. Pak Roni spontan bangkit, memeluk Dina sambil menutup matanya. Tapi anehnya, tubuh Dina tiba-tiba terasa sangat ringan. Saat ia buka matanya lagi, anak itu sudah tidak ada di pelukannya. "Dina, Dina A!" Ia berteriak panik, menatap sekeliling kamar, tapi anaknya hilang begitu saja. Ia hanya mendengar tawa kecil dari luar rumah, tawa anak kecil yang bergema di antara suara angin. Pak Roni berlari keluar rumah tanpa pikir panjang. Di halaman belakang, di antara pohon pisang dan tebu, terlihat bayangan putih kecil berlari, diikuti sosok perempuan berpakaian putih di belakangnya. Roni menjerit memanggil nama anaknya dan mengejar. Kakinya menendang tanah basah, napasnya terengah. Tapi setiap kali ia hampir mendekat, jarak itu seolah tak berkurang, hingga akhirnya ia sampai di tengah kebun tebu. Di sana, angin berhenti total, sunyi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara malam. Hanya napasnya sendiri yang terdengar. Ia menatap sekeliling dan tiba-tiba, dari balik batang tebu, muncul puluhan wajah samar, pucat, seperti arwah orang-orang yang tak punya bentuk sempurna. Mereka berdiri diam, menatapnya tanpa mata. Pak Roni memundurkan langkahnya, tapi tanah di bawah kakinya seperti hidup, bergoyang pelan. Ia menoleh ke belakang, dan di situ berdiri sosok perempuan yang sama lebih dekat, lebih jelas. Kali ini wajahnya terlihat cantik tapi pucat. Bibirnya tersenyum kecil, namun di matanya tidak ada kehidupan. "Aku sudah menepati bagianku, Roni. Sekarang giliranmu." "Giliran apa? Aku nggak minta apa-apa darimu," teriak Pak Roni dengan suara serak. Perempuan itu melangkah pelan, jari-jarinya yang pucat menunjuk dada Pak Roni. "Kau lupa malam itu, di ladang tebu, saat kau hampir mati kelelahan dan berdoa agar hidupmu berubah. Kau bilang, siapapun yang bisa bantu aku akan bayar dengan apapun." "Aku mendengar doamu." Pak Roni terdiam, kepalanya seperti dihantam batu. Ia memang pernah berkata begitu, tapi hanya gumaman di tengah keputusasaan. Malam itu, ia sedang mogok di tengah jalan, truknya rusak, dan ia menatap langit sambil berdoa agar hidupnya berubah. Ia tidak tahu bahwa ada yang benar-benar mendengarkan. "Aku beri kau kekayaan, tapi setiap keinginan ada harganya, dan harga itu adalah nyawa." Pak Roni mundur, wajahnya pucat. "Kalau kau mau aku, ambil aja, tapi tolong jangan anakku." Sosok perempuan itu tersenyum samar.
Terlambat, Roni. Kau udah berbagi darah dengan keluargamu. Apa yang jadi milikmu, jadi milikku juga. Dari arah belakang, suara tangisan anaknya terdengar lagi, pelan tapi jelas. Ayah, tolong aku. Roni berlari ke arah suara itu, menembus batang-batang tebu yang tinggi. Tapi setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Sampai akhirnya ia sampai di tengah kebun, di tempat tanahnya lebih lembek. Di sana, Dina berdiri dengan bunga melati di tangan, menatapnya dengan mata kosong. Dina, ayo pulang, nak. Tapi anaknya hanya menggeleng pelan. Ibu Putih bilang aku harus ikut dulu, soalnya ayah belum bayar. Roni menangis keras. Ia berlari memeluk anaknya, tapi begitu tangannya menyentuh tubuh Dina, anak itu langsung lenyap jadi kabut putih, menyatu dengan udara malam. Seketika, seluruh kebun tebu bergoyang keras, seperti ada badai datang tiba-tiba. Dari kabut itu, suara perempuan itu terdengar lagi. Kau masih bisa menebusnya. Dengan menggantikan yang dia ambil, Pak Roni terjatuh di tanah. Suaranya parau. Ambil aku aja, aku yang salah. Aku yang minta. Angin berhenti. Suasana sunyi lagi. Lalu di depannya, sosok perempuan itu muncul sekali lagi. Kali ini duduk berlutut di depannya. Wajahnya lebih dekat. Baiklah, katanya pelan. Ia menatap mata Roni dalam-dalam. Tatapannya menusuk, membuat kepala Roni berputar. Pandangannya kabur, dan dunia seolah memudar perlahan. Ia sempat mendengar suara-suara samar di telinganya seperti tangisan, seperti tawa, seperti banyak suara berbisik bersamaan. Lalu semuanya gelap. Ketika Pak Roni membuka mata, ia sudah berada di ranjang rumah sakit. Di sekelilingnya ada Bu Sari dan beberapa tetangga. Tubuhnya lemah, tapi ia sadar. Bu, Dina mana? Suaranya parau. Bu Sari langsung menangis terseduh. Pak, Dina hilang sejak malam kemarin. Waktu Bapak ditemukan pingsan di kebun, Dina nggak ada di mana-mana. Cuma ada bunga melati di tangan Bapak. Pak Roni terdiam. Air matanya menetes tanpa suara. Di genggamannya memang masih ada bunga melati segar. Tidak layu sedikit pun. Padahal sudah 2 hari sejak kejadian itu. Sejak hari itu, Pak Roni jadi pendiam. Ia tidak mau bicara banyak, tidak mau menyentuh uang hasil transfer misterius itu lagi. Semua uang itu ia bagikan ke panti asuhan, ke masjid, ke orang miskin. Tapi anehnya, setiap kali uang itu ia serahkan, jumlah di rekeningnya tidak berkurang, selalu kembali seperti semula. Ia mencoba menutup rekening, tapi bank menolak karena sistemnya awal setiap kali data rekeningnya diproses. Petugas bank sampai heran, tapi ia tidak bisa menjelaskan. Akhirnya, ia biarkan saja. Tapi setiap kali melihat angka miliaran itu di layar, hatinya semakin sesak. Malam-malam berikutnya, Pak Roni sering terbangun oleh suara anak kecil tertawa di halaman. Kadang ia dengar langkah kaki berlari, kadang suara panggilan pelan. Ayah, aku di sini. Setiap kali ia keluar untuk mencari, halaman kosong. Tapi bunga melati selalu ada di depan pintu. Segar, seolah baru dipetik. Satu malam, sekitar pukul 2, Pak Roni duduk di kursi depan rumah sambil menatap langit. Wajahnya lelah, matanya sayu. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, angin bertiup pelan dari arah kebun tebu, membawa aroma yang sangat familiar. Bau melati. Ia tersenyum pahit. Kau datang lagi. Ya, dari arah gelap, suara lembut menjawab. Kau masih belum menepati bagian terakhirmu, Roni. Uang itu masih milikmu. Selama kau menyimpannya, aku tidak akan pergi. Pak Roni memejamkan mata, meneteskan air mata pelan. Ia sadar, semua ini tidak akan pernah selesai. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena ia sudah terikat sejak malam itu di ladang tebu malam di mana keputusasaannya membuatnya mengucap kalimat fatal. Siapapun yang bisa bantu aku akan bayar dengan apapun. Dan entah kenapa, malam itu seperti hidup kembali. Dari jauh, samar, ia mendengar suara mesin truk tua menyala di tengah kebun. Suara yang sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah suara itu tanpa sadar. Langkahnya tenang, tapi matanya kosong. Di belakangnya, Bu Sari yang baru terbangun memanggil panik. Tapi ia tak menoleh. Ia terus berjalan ke arah kebun, ke dalam kegelapan, menuju suara truk yang kini semakin jelas. Sampai akhirnya, ia menghilang di antara batang-batang tebu yang bergoyang. Dan saat matahari pagi muncul, warga menemukan truk tua Pak Roni terparkir di tengah ladang.
Mesinnya masih panas, tapi kursinya kosong. Di setirnya, tergantung bunga melati segar dengan secari kertas kecil bertuliskan tulisan tangan. Sudah lunas. Sudah 3 hari berlalu sejak Pak Roni menghilang. Warga masih ramai membicarakan kejadian itu. Di warung kopi dekat pabrik gula, nama Pak Roni jadi bahan pembicaraan setiap malam. Katanya truknya nyala sendiri jam 2 pagi. Padahal udah lama nggak dipakai, kata salah satu pekerja pabrik sambil menyeruput kopi. Ah, masa sih? Tapi yang bikin heran tuh, mesin masih panas. Siapa yang nyalain? Sahut yang lain. Yang lain menimpali, aku dengar, di setirnya ada bunga melati segar, kayak abis dipetik. Padahal ladang di situ udah kering semua. Suara mereka pelan, tapi suasananya tegang. Gak ada yang berani ke kebun tebu itu lagi malam-malam. Bahkan siang pun beberapa pekerja mengaku masih mencium bau melati di sekitar situ. Bu Sari, istri Pak Roni, sejak itu jadi pendiam. Setiap hari ia duduk di teras, menatap jalan yang menuju ladang. Ia gak menangis lagi, mungkin karena air matanya sudah habis. Di pangkuannya, selalu ada bunga melati yang entah kenapa muncul sendiri di depan pintu rumah setiap pagi. Suatu sore, seorang petugas bank datang ke rumah membawa surat. Bu Sari, kami datang untuk memastikan sesuatu. Ini soal rekening almarhum suami ibu. Katanya sopan. Bu Sari menatap bingung. Kenapa? Pak, saya sudah minta ditutup. Petugas itu terlihat gelisah. Itu dia, Bu. Rekening itu tidak bisa ditutup. Setiap kali sistem kami coba proses, saldo selalu berubah sendiri. Kadang bertambah, kadang kembali ke angka semula. Bu Sari hanya terdiam. Ia tahu uang itu bukan uang biasa. Ia hanya berkata lirih, kalau bisa, biarkan saja. Pak, saya nggak mau apa-apa dari situ. Petugas itu mengangguk, meski wajahnya jelas menyimpan rasa takut yang sama. Malam harinya, Bu Sari bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Roni berdiri di tengah kebun tebu, mengenakan baju kerja yang sama seperti dulu. Wajahnya tenang, tapi matanya dalam, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Bu, maafin aku, katanya pelan. Bu Sari berusaha mendekat, tapi setiap langkah terasa seperti berjalan di air. Suaranya bergetar, Roni, kamu di mana? Dina gimana? Pak Roni tersenyum kecil. Kami baik-baik aja, tapi jangan cari kami, Bu, udah lunas semuanya. Sebelum Bu Sari sempat menjawab, sosok Roni dan Dina memudar pelan, digantikan dengan aroma melati yang semakin kuat sampai membuatnya sesak. Ia terbangun sambil menangis. Sejak malam itu, Bu Sari berhenti menunggu. Ia hanya hidup sederhana, menanam bunga di halaman rumah. Setiap pagi, ia menemukan bunga melati tumbuh di antara tanaman-tanaman lain, padahal ia tidak pernah menanamnya. Tetangga sering menanyakan itu, tapi ia hanya tersenyum dan bilang, mungkin hadiah dari Roni. Waktu berjalan, 2 tahun kemudian, kebun tebu tempat Roni menghilang akhirnya ditebang dan digantikan lahan baru untuk pabrik. Tapi para pekerja sering bercerita, tiap malam Jumat, mereka mendengar suara mesin truk tua menyala sendiri dari arah tengah ladang. Kadang ada yang mengaku melihat bayangan laki-laki sedang duduk di kabin, merokok sambil menatap kosong ke jalan. Bau melati selalu muncul setelah itu, lembut tapi menusuk. Beberapa kali, sopir-sopir yang lewat malam-malam juga bercerita hal serupa. Aku lihat truk berhenti di tengah jalan, sopirnya melambai minta tolong, cerita seorang sopir truk gula lain. Pas aku berhenti, truknya kosong. Cuma ada bunga melati di dashboard. Cerita itu menyebar cepat. Lama-lama, truk tua milik Pak Roni dianggap sebagai penjaga ladang. Orang-orang menyebutnya truk melati. Dan setiap kali panen tebu tiba, bau melati akan muncul di sekitar pabrik. Para pekerja menganggap itu pertanda baik, tanda bahwa arwah Pak Roni masih menjaga tempat itu. Tapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Suatu malam, petugas keamanan pabrik gula yang baru seorang anak muda bernama Eko sedang berjaga di pos dekat gudang. Sekitar jam 2 pagi, ia mendengar suara kendaraan berat berhenti di depan pos. Ia keluar, dan benar saja ada truk tua yang sangat berdebu, lampunya menyala redup. Eko melambai, Pak, kenapa berhenti di sini? Tidak ada jawaban. Ia berjalan mendekat sambil menyorot senter ke arah kabin. Dan disitulah ia melihatnya sosok laki-laki parubaya duduk di kursi sopir, wajahnya samar tapi tersenyum. Di kursi penumpang, seorang anak kecil duduk memegang bunga melati. Pak, ini area larangan, gak boleh, kata Eko gugup. Tapi sebelum kalimatnya selesai,
kedua sosok itu menghilang begitu saja. Truknya juga hilang, padahal barusan masih di depan mata. Yang tersisa hanya setangkai melati segar di tanah, dan udara yang tiba-tiba dingin luar biasa. Sejak malam itu, Eko tidak mau jaga malam lagi. Ia bilang, kalau kalian lewat ladang tebu jam 2 pagi dan cium bau melati, jangan berhenti. Jangan lihat kaca spion, karena bisa jadi ada yang duduk di belakang truk kalian. Begitulah kisahnya. Kisah seorang sopir tebu yang hanya ingin hidupnya berubah, tapi malah menukar segalanya. Kekayaan yang datang dari kegelapan tidak pernah membawa bahagia, karena dalam setiap permintaan yang dikabulkan, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan kalau malam nanti kamu lewat jalan di antara kebun tebu, lalu mencium bau melati tanpa sebab, jangan heran kalau tiba-tiba mendengar suara mesin truk dari kejauhan. Itu bukan truk biasa, itu truk Pak Roni, yang sampai sekarang masih berjalan di antara dunia kita dan dunia yang lain menepati janji yang tak pernah bisa ditebus. Kadang, keajaiban datang dari tempat yang gak pernah kita sangka. Tapi hati-hati, karena gak semua pemberian itu datang dari tangan manusia. Uang yang membawa berkah bisa berubah jadi kutukan kalau datangnya dari alam yang salah. Dan malam itu, di antara kebun tebu yang sunyi, truk tua Pak